Teman meja Edi semua, Indonesia sedang berada di persimpangan besar. Sebuah ancaman keras dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kepada lembaga yang selama ini menjadi penjaga pintu masuk barang negara, Bea Cukai. DEADLINE 1 tahun, benahi atau diganti. Apakah ancaman ini hanya gertakan, atau pertanda bahwa kondisi Bea Cukai sudah berada di titik kritis? Mengapa Menkeu turun tangan? Sumber internal dan laporan evaluasi menyebutkan bahwa sistem Bea Cukai dianggap sudah banyak celah. Banyak titik rawan, banyak sistem informasi yang bocor, dan ini yang paling disorot, pegawai nakal di berbagai lini. Masalah-masalah ini sudah lama disinyalir, tapi kini Menkeu turun tangan langsung. Itu berarti tekanan sudah memuncak. Pernyataan Menkeu yang mengejutkan. Dalam pernyataan terbarunya, Menteri Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, jika tidak ada pembenahan serius, dalam 1 tahun ke depan Bea Cukai bisa diganti oleh pihak swasta. Dibubarkan, diganti swasta, ini bukan bahasa halus. Ini ultimatum, ancaman, dan yang paling penting, ini sangat jarang terdengar dalam sejarah. Apa yang dimaksud dengan sistem bocor? Di balik istilah kebocoran sistem, ada banyak hal yang mungkin sedang disorot pemerintah. Celah manipulasi barang masuk, penilaian yang tidak transparan, proses clearance yang bisa dipermainkan, kurangnya pengawasan internal, dan adanya oknum yang menodai nama lembaga. Masalah seperti ini tidak hanya bikin ekonomi bocor, tapi juga merusak kepercayaan publik. Apa artinya bagi ASN dan pegawai Bea Cukai? Pernyataan Menkeu jelas menciptakan efek shock terapi. Bagi pegawai yang bekerja lurus, ini kesempatan pembenahan. Tapi bagi oknum nakal, inilah alarm besar bahwa era bermain-main sudah habis. Visual teks, bersihkan atau bersihkan. Kemungkinan diganti swasta, realistis atau ancaman. Pertanyaan besar muncul, apakah benar Bea Cukai bisa digantikan pihak swasta? Secara teori, pengelolaan sebagian fungsi bisa diprivatisasi, tapi taruhannya sangat besar. Jika benar terjadi, ini akan menjadi perubahan paling ekstrim dalam sejarah birokrasi Indonesia. Dampak besar untuk ekonomi nasional. Sektor impor dan ekspor adalah denyut nadi ekonomi. Apabila sistem berubah, dampaknya bisa langsung terasa. Biaya bisa naik, proses bisa lebih cepat atau justru lebih rumit. Perusahaan butuh adaptasi, pelaku usaha kecil bisa tertekan. Risiko kebijakan baru bisa menambah ketidakstabilan. Reaksi pelaku usaha. Banyak pelaku usaha mulai menyuarakan suara hati mereka. Ada yang mendukung penuh, ada yang takut perubahan ini menambah biaya, ada juga yang menilai langkah ini harus dilakukan sebelum masalah menjadi lebih buruk. Kutipan grafik, kami butuh kepastian, bukan ketidakpastian. Kalau kalian merasa isu ini penting buat masyarakat, bantu video ini dengan like dan share agar semakin banyak orang paham dampaknya bagi perekonomian kita. Penjelasan mengapa DEADLINE 1 tahun itu penting. 1 tahun adalah waktu yang sangat pendek untuk sebuah lembaga sebesar Bea Cukai. Artinya, pemerintah meminta perubahan yang cepat, sistematis, dan tidak bisa lagi ditunda. Tekanan politik dan tanggung jawab publik. Keluhan masyarakat soal pelayanan Bea Cukai juga semakin keras. Pemerintah tentu mendengar, dan ultimatum ini sekaligus menjadi jawaban terhadap keresahan publik. Kewajiban transparansi. Jika pembenahan dilakukan, pertanyaannya adalah, bagaimana mekanisme pengawasan? Siapa auditor independennya? Apa indikator keberhasilan? Apa saja yang dibuka ke publik? Tanpa transparansi, semua reformasi hanya akan jadi kosmetik. Apa risiko privatisasi Bea Cukai? Privatisasi bukan jaminan bebas korupsi. Bahkan, jika salah kelola, pelayanan bisa makin mahal dan makin sulit. Masyarakat perlu memastikan proses ini tidak dimanfaatkan kelompok tertentu. Jangan sampai krisis baru terjadi. Kita tidak ingin reformasi setengah hati. Kita tidak mau Bea Cukai lama diganti dengan Bea Cukai versi swasta yang justru lebih parah. Peran publik dalam mengawal perubahan. Suarakan pendapat kalian. Perubahan besar seperti ini harus didorong oleh masyarakat. Kita harus menjaga agar perubahan yang dilakukan benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa. Akankah reformasi ini berhasil? Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ancaman ini akan membawa perubahan nyata, atau hanya akan menjadi wacana? Analisis, kemungkinan skenario KEDEPAN. Ada beberapa kemungkinan. 1. Sistem Bea Cukai direformasi total dan makin transparan. 2.
Pergantian besar-besaran pegawai dan pimpinan. 3. Sejumlah fungsi tertentu dialihkan ke swasta. 4. Atau, skenario paling ekstrim, bea cukai benar-benar diganti. Harapan terbesar publik. Publik hanya ingin satu hal. Sistem yang bersih, jujur, transparan, dan tidak memberatkan rakyat. Seruan terakhir Menke. Ultimatum 1 tahun ini ibarat jam pasir. Pasir sudah mulai turun, dan waktu terus berjalan. Teks besar, 1 tahun untuk berbenah. Inilah saat paling menentukan bagi bea cukai. Reformasi harus jalan. Sistem harus dibenahi. Pegawai nakal harus disingkirkan. Kita tidak bisa lagi menutup mata. Apakah ultimatum ini akan membawa perubahan besar? Atau justru membuka babak baru dalam sejarah birokrasi Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberi informasi penting buat kita semua. Sahabat teman meja Edi semua, akhirnya kita sampai pada ujung pembahasan yang begitu besar dampaknya bagi bangsa ini. Apa yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bukan sekadar peringatan, bukan sekadar teguran, tetapi sebuah alarm keras bahwa ada sesuatu yang harus segera dibenahi, diperbaiki, dan disucikan. Bea cukai selama puluhan tahun menjadi pintu gerbang ekonomi negara. Dari sinilah keluar masuk barang, dana, pajak, dan aktivitas perdagangan yang menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Namun ketika pintu gerbang itu retak, ketika sistem itu bocor, dan ketika oknum-oknum nakal mulai bermain, maka kerusakan yang muncul bukan kerusakan kecil, melainkan kerusakan yang bisa merembet ke seluruh tubuh bangsa. Visual musik naik perlahan. Maka ketika Menke memberi batas waktu 1 tahun untuk berbenah, itu bukan hanya sekadar tenggat waktu administratif. Itu adalah detik-detik penentuan yang akan menentukan apakah bea cukai akan naik kelas atau justru tersingkir dari panggung sejarah. Reformasi ini bukan hanya soal jabatan, bukan hanya soal birokrasi, bukan hanya soal mengganti pegawai. Ini soal menata ulang pondasi kejujuran, soal menjaga integritas bangsa, dan soal memastikan bahwa generasi kita tidak lagi hidup dalam sistem yang penuh celah dan kebocoran. Kita sebagai rakyat, sebagai pembayar pajak, sebagai pengguna barang impor, sebagai pelaku usaha kecil hingga besar, semuanya punya kepentingan yang sama. Kita ingin sistem yang bersih. Kita ingin birokrasi yang tegas. Kita ingin pelayanan yang cepat, transparan, dan tidak mempersulit. Karena itulah, peringatan dari Menke bukan hanya ditujukan kepada institusi bea cukai. Peringatan ini seolah juga ditujukan kepada kita semua. Apakah kita siap mengawal reformasi ini? Apakah kita siap bersuara ketika melihat kecurangan? Apakah kita siap ikut menjaga agar perubahan benar-benar berjalan, bukan sekadar wacana di atas meja? 1 tahun waktu yang sangat pendek. Jam pasir sudah dibalik. Butiran waktu mulai turun sedikit demi sedikit. Dan setiap detik yang berlalu membawa bea cukai semakin dekat pada 2 kemungkinan. Bangkit menjadi lembaga yang lebih kuat, atau digantikan oleh sistem baru yang sama sekali berbeda. Background sound melemah, lalu kembali naik. Dan di tengah segala ketidakpastian itu, satu hal tetap pasti. Indonesia butuh lembaga yang bersih dan tegas. Entah itu bea cukai yang direformasi besar-besaran, atau lembaga baru yang menggantikannya. Yang kita butuhkan adalah pelayanan yang tidak bertele-tele, tidak koruptif, dan tidak memperlambat roda ekonomi bangsa. Sahabat teman meja Edi semua, inilah saatnya kita buka mata, buka telinga, dan ikut mengawasi jalannya perubahan ini. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton yang pasif. Karena masa depan sistem perdagangan negeri ini bukan hanya ditentukan oleh pejabat dan pegawai, tapi juga oleh suara dan kepedulian kita semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tulis pendapat terbaik kalian di kolom komentar, apakah ultimatum ini akan membawa perubahan nyata? Atau justru akan menambah babak baru dalam drama birokrasi negeri kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bersama kami mengikuti perkembangan besar ini. Indonesia harus lebih baik, mulai dari sistemnya.